Pendeknya tuh beauty has no size. Dan aku merasakan nggak enaknya diomongin orang tentang fisik aku. Kayak aku pernah di interview salah satu TV swasta ya. Terus yang interview aku ngomong gini, Mbak Riri katanya, nih mohon maaf ya, Mbak Riri kan gendut. Cantik itu ejaannya bukan KURUS. Nah itu yang disentil mulu sama DC. Ya itu aku lihat. Terus dia bilang gini, iya kan cantik itu juga ejaannya bukan gemuk. Terus diginin. Tapi kan sebenarnya yang dilakukan DC itu sebenarnya menurut aku juga yang disebut bias gender ya. Nggak tahu, atau mungkin dia diam-diam cinta sama aku. Jumpa lagi dengan saya Anna Marsiana, kali ini dalam seri Belajar Bersama dan dengan tamu spesial, orang yang sangat spesial yang udah lama aku incer-incer untuk bisa ngobrol di channel ini karena Riri ini keren banget. Jadi aku kenalin sebentar ya. Riri Bogar, teman-teman bisa cek di IG-nya yang serba keren, adalah seorang aktivis kampanye body positivity, pemilik pendiri butik. Karena ada plus size, ada extra L, butik extra L. Kalau extra L itu nama dulu ya. Oh, udah sekarang ganti ya? Extra L itu dulu nama komunitas kita yang aku bentuk. Kita undang ini langsung ini deh. Jadi macam-macam sih ya. Iya. Jadi kalau butik tuh namaku sendiri, Riri Bogar. Kalau extra L itu komunitasnya. Tapi itu gitu. 2007 aku berhenti berkomunitas. 2016 kayak. Aku masih ngelihat kadang-kadang kan di IG masih ngumpul. Itu. Iya. Nah, itu aku sama model-model aku. Akhirnya aku bikin manajemen untuk teman-teman. Oke. Dari butik kemudian komunitas. Komunitas kemudian, dulu. Oh, komunitas dulu. Base-nya tuh komunitas. Oke. Komunitas, butik, manajemen. Oke. Yang jelas yang disebutin Riri tadi semuanya adalah tentang kampanye body positivity. Di mana beauty itu is not as written or you see in the market, gitu ya? Iya. Kira-kira begitu. Pendeknya tuh beauty has no size. Beauty has no size, beauty has no single color, standard, ya, one standard, gitu ya. Yes. Thank you, Riri. Thank you juga loh sudah, memberikan waktu. I'm honored. It's our honor because this is just very small channel yang mencoba untuk juga menyebarkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai positivity di negeri ini. Jadi kehormatan buat kita. Small but big ya? Hah? Small but big. Yes, oke. Impact-nya big. I hope. We hope. Udah pasti. We hope. Ya. Oke, jadi kita ngobrolin apa sudah jelas. Kita ngobrolin tentang body positivity dan bagaimana kenapa Riri mendedikasikan hidupnya baik di bisnis maupun di komunitas itu tentang kampanye body positivity. Bagaimana ceritanya seperti itu? Kalau awal-awalnya sih karena memang aku berbadan besar dan aku merasakan nggak enaknya diomongin orang tentang fisik aku. Sejak kecil ya? Sejak SMP ya itu. SMP. Umur berapa ya SMP tuh? Ya teenager ya, dan itu umur-umur yang paling susah kan kalau Dan itu datangnya dari lingkungan keluarga sendiri. Oh really? Iya, jadi justru bukan dari luar, dari dalam. Nah, saat itu kan maksudnya orang tuaku itu benar-benar share love itu ke kita tuh nggak tanpa batas lah, unlimited lah. Jadi kalau anak-anaknya mau makan apa, mau kemana, itu sebisa mungkin dituruti sama mereka dan terjadi, it happen gitu kan ya. Jadi, oh ya udah mau makan aja gitu. Tapi kita tidak dibekali dengan cara bagaimana kalau nanti ada orang yang ngerespon negatif. Iya. Jadi yang diceritain itu tentang love. Which is itu bagus ya. Maksudnya, on the one hand. Iya. Tapi kita tidak dikasih satu ilmu. Oke, nanti akan ada juga nih yang tidak love. Iya. Kukira bukan dikasih ilmu kali ya? Bukan. Apa tuh? Bukan dikasih satu
aku bilang bukan ilmu itu, tapi satu kesadaran bahwa di luar sana itu perspektifnya beda. Ya, itu sih. Jadi makanya based on my own experience, aku bicaranya selalu akan ada love, akan ada hate gitu. Dan kalau udah hate-nya ini terjadi, bisa dihadapinnya dengan love tadi, seperti itu. Hanya pas pertama kali kena bully dari keluarga, ya masih keluarga dekat juga gitu, aku tuh kayak hanya bisa nangis, tapi nggak bisa kayak ngomong balik dengan cara yang enak tuh kayak gimana gitu. Jadi ya SMP ya, mungkin berapa tuh, 14? Ya, ya gitulah ya, remaja ya. Pada usia jadi bisanya nangis gitu. Jadi kayak yang, dan ini bayangkan itu kan berarti udah berpuluh tahun yang lalu gitu. Tapi aku nggak bisa lupa tuh omongan, kalau mungkin kita dipukul orang, lebam gitu hilang ya. Tapi omongan yang keluar itu, aku sampai saat ini masih terus bisa dan repeatedly cerita lagi gitu. Bukan mau ingat-ingat masa lalu ya, tapi itu jadi pelajaran buat aku supaya aku bisa kuat seperti sekarang. Jadi aku ingat banget itu lagi arisan keluarga. Terus aku mau mandi, udah sore kan. Aku lewat lah tuh depan sepupu, depan om gitu kan ya. Terus, nah justru yang keluarin omongan itu dari om. Orang dewasa artinya? Orang dewasa. Jadi ngomong gini, tuh ada King Kong mau mandi. King Kong, ada babon mau mandi. Tuh ada babon yang mau mandi gitu kan ya. Terus aku yang cuman kayak gitu, terus cuman ngeliat aja, kena tapi kan, ngeliat aja terus sampai di pas mandi gitu di kamar mandi, ya ampun udah kayak film India gitu. sambil nyiram air sambil nangis. Terus yang kenapa sih aku kok dikatain babon gitu. Padahal aku tidak tahu babon itu bentuknya kayak gimana. Nah itu kan anak-anak ya, maksudnya. Tapi itu sampai aku kerja, aku tuh mikir gitu, babon itu apa sih? Gitu kan, babon tuh apa sih? Kok aku dibilang ada babon, kok dibilang babon gitu. Terus searching dong? Aku searching. Nah, aku pikir, oh mungkin karena aku besar, jadi aku dibilang babon. Babon tuh kecil loh. Ya, tapi image cuman kedengeran besar gitu kan ya. Maksudnya aku sampai cari tahu babon tuh kayak gimana, sampai ada film King Kong? No, Lion King. Oh ya, Lion King. Yang si Simba diangkat itu. Iya. Nah, itu kan yang waktu Simba lahir, Simba born itu kan, itu yang angkat dia tuh King Kong. Babon. Dan babon itu wise. Di situ diceritakannya tuh babon itu yang udah tua, yang wise gitu. Dan nggak gede gitu kan. Jadi aku yang, berarti aku harus belajar gitu. Maksudnya kalau denger orang ngomong, at least aku tahu. Ini apa namanya? Aku kan dari orang Jawa ya. Nah, mungkin ini terminologi dari orang Jawa. Babon itu konotasinya adalah perempuan yang sudah melahirkan sehingga badannya melar. But this is very bad. For me, this is very bad that orang dewasa memakai terminologi itu untuk menyebut seorang anak remaja, teenager. With all my respect, lah mungkin om itu juga nggak ngerti ya. Mungkin di dalam pikirannya dia, pikirannya dia udah sounds big. Ya udah gitu. Nah itu jadi aku tuh kadang dari perkataan tuh bisa bener-bener nyakitin perasaan orang sampai sekian puluhan tahun dia hidup gitu kan. Sementara om mungkin nggak sadar ya bahwa itu. Itu kan? Iya, teman-teman juga banyak yang ngomong gini, lo nggak capek? Karena nggak semua orang tuh punya pemikiran yang sama gitu kan ya. Kayak, nah itu tadi yang kayak Mbak bilang bahwa ya mungkin juga nggak sadar, mungkin juga tidak mengerti gitu. Bahkan mungkin sekarang udah lupa. Iya, exactly. Akunya yang masih inget banget sama cerita itu, tapi orang itu udah lupa. Nah that's why aku mulai dari komunitas, karena aku ngerasa harus cari teman-teman yang pernah punya pengalaman yang sama lah dengan aku. Waktu itu mulainya hanya 5 orang ya. Waktu mulai komunitas 5 10 ya. Waktu komunitas udah dewasa dong, udah mahasiswa. Udah kerja. Udah pulang dari Australia. Amerika. Ya udah. Oh iya, oke. Australia udah. Ya, dari Australia udah. Oke. Ya artinya itu sudah level kesadaran sekian kali lipat sudah muncul. Udah. Jadi sebenarnya gini, waktu aku di sekolah di sana, gain self confidence-nya tuh besar banget karena
kalau Mbak kepoin aku di internet nih, aku tuh sangat mengagungkan yang namanya Oprah Winfrey gitu kan ya. Ya aku lihat. Ya karena Oprah tapi itu memang dia layak untuk dikagumi. Oh iya. Jadi wah udah deh bener-bener dah ya udah gimana terus. Tapi ketika balik ke Indonesia di tahun itu, oh udah itu yang berapa tahun di luar sana tuh selesai. Percaya diriku. My point adalah bahwa untuk sampai ke level itu, Riri butuh waktu yang lumayan panjang dari SMP sampai sudah lulus kuliah dua degrees. Butuh bahkan satu pengalaman positif di negeri orang yang sebegitu besar influence-nya itu redup lagi ketika pulang ke environment yang tidak mendukung gitu. Itu poin saya. Thank you. Ini less sugar ya. Iya, makasih. Oke, Ariko. Itu poin saya. Jadi poin penting yang aku mau bilang, mau garis bawahi adalah untuk para orang tua ini, bukan untuk para survivor bullying, untuk para orang tua. Kadang-kadang orang tua nggak sadar ya ngomongnya itu akan berbekas seperti yang dibilang Riri tadi. Iya. Ini nggak dimaksudkan, ini cuman spontan aja, ini cuman. Iya. Pasti ada in the name of bla bla. Iya. Nah, itu. That's why untuk para orang tua kayaknya betul-betul harus very cautious, harus hati-hati memilih terminologi atau mau bercanda dengan anak-anak, mau remaja gitu. Jadi belajarnya harus dua sisi. Iya. Nggak bisa kayak makanya kamu belajar gitu. Which is anak-anak digituin sama orang tua, ya ini orang tua gitu kan ya. Mau ngomong balik nanti dibilang nggak sopan. Nah, aku masuk bagaimana caranya supaya orang tua sama anak tuh tahu cara berkomunikasi tentang ini gitu loh, tentang bullying itu bagaimana sih, body shaming itu gimana sih gitu kan ya. Yang satu juga jangan dikit-dikit bilangnya, oh ini body shaming. Ya, Sekarang masalahnya banyak banget akhirnya juga yang ngebalikin itu gitu kan. Jadi yang kayak, oh dikit-dikit ngomongnya, oh itu body shaming. Padahal emang orang ngomong, kayak aku pernah di interview salah satu TV swasta ya. Terus yang interview aku ngomong gini, Mbak Riri katanya, nih mohon maaf ya, Mbak Riri kan gendut. Di awalnya dia ngomong gitu, terus aku udah yang, kok bisa sih percaya diri? Nah, dia ngomong gitu. Terus aku ngomong gini, aku tidak, karena itu live. Jadi aku punya kesadaran penuh untuk tidak bikin dia malu karena dia lagi live. It's okay lah ya. Jadi aku tetap jawab, oh ya dong, jangan karena lalala gitu. Nah pas jeda iklan baru aku ngomong, Mbak, lain kali kalau ketemu lagi sama orang-orang yang berbadan besar atau gendut atau gemuk atau apalah yang Mbak sebut tadi, aku bilang gitu, nggak usah minta maaf. Karena we are fat, aku bilang, kita tuh udah dan kita nggak merasa sorry kok, aku bilang gitu. Jadi nggak usah ngomong Mbak tuh, kalau bilang Mbak maaf ya, Mbak kan kurus, nah baru Mbak minta maaf karena Mbak salah, aku bilang gitu. Tapi jangan pernah ngomong Mbak maaf ya, Mbak kan gendut. Iya gitu kan ya, saya gendut ngapain minta maaf, udah gitu. Tahu kok ya, udah tahu. Tapi kalau Mbak ngomong kurus, saya akan minta banget nih Mbak, minta maaf nggak? Kenapa ya? Mbak bilang saya kurus, saya nggak kurus kok gitu. Ah ya Mbak maaf ya, kirain Mbak tersinggung. Enggak, dia bilang gitu. Jadi bagaimana caranya aku mengajarkan orang tuh untuk ya respect lah gitu kan, respect tapi harus saling menghargai ya nggak sih, jangan merasa oh aku lebih pintar, oh dia nggak ada apa-apanya dibandingin aku gitu. Ya kayak gitu sih. Kalau Riri itu waktu remaja ngalami bullying karena plus size-nya, karena big size-nya. Ini aku juga sebagai Ana nih, aku juga ngalamin bullying sejak kecil. Tapi untuk alasan yang berbeda. Karena hitam, butek, jelek, pendek, buntet, ya kan? Udah ada Poinnya apa? Poinnya adalah kita percaya bahwa beauty itu hanya ada satu standar, ya kan? Lalu standarnya itu putih, slim, rambut panjang dan seterusnya gitu. Which is itu standar pasar gitu.
Yang artinya kemudian ketika kita not fitting into that standard for whatever reasons, orang menemukan reasons untuk bullying. Untuk ya. Ya itu poin-poin. Nah mungkin ketika kita ketemu kayak Riri tadi bilang, maaf ya mbak kan gendut. Itu memang sebenarnya lebih kurang ajar ya. Maaf ya mbak kan hitam. Iya ini kan kurang ajar ya. Udah tahu juga gue hitam. Ya, gitu. iya, ngapain Maaf ya mbak kan pendek. Itu kurang ajar gitu. Kenapa? Padahal mereka nggak salah ya. Tapi mereka ya itulah yang jadi mungkin justru over consciousness itu yang membuat dia justru jadi lucu sih tapi. Nah ya jadi ya itu sih ya yang bikin aku tuh jadi kayak apa sih nih gitu kan ya, kenapa sih orang harus kayak gini gitu kan ya. Bahkan sampai saat ini pun orang-orang yang mengklaim dirinya public figure, pengacara hebat, apalagi lah aktor aktris yang centang-centang biru itulah ya. Ada loh konten-konten yang gini, mereka tahu nih body shaming nih apa nih, tapi they still, maksudnya mereka tetap posting sesuatu, memang tidak ada kalimat kata-kata yang oh itu dia body shaming, tapi kan dia public figure ya, dia oke lah dia punya cek blue mark gitu kan ya. Akhirnya kan dia followernya segala macamnya itu kan di situ yang terjadi omongan-omongan yang kita kita ini kan itu dia kurang apa sih? Itu wah itu bikin bener-bener yang gila nih orang ya gitu kan ya. Ya untuk teman-teman yang nggak tahu yang last time itu apa ya. Jadi itu juga saya juga shock ketika jadi ada seorang motivator yang kita nggak akan sebut namanya ya. Nggak usah lah pokoknya, tapi dia terkenal lah. Terkenal dan motivator, Bu, motivator. Nah, ya itu. Enggak. Motivator, enggak. Orang langsung tahu. Ya. Dia siapa sih inisialnya? T. Ada T-nya gitu deh lah. TD. Ya itulah. Ya, TD. Itulah. Ya, TD. TD gitu. Itu betul aku. Oh my god. Itu bikin tapi bete. dia nggak tanggapin iniku. Dia nggak tanggapin. Tapi dia tahu. Iya. Ada beberapa orang yang kemudian DM aku, seneng loh aku lihat Bu Ana ini, aku seneng aku lihat ke Ana komennya di itu, tapi kita nggak berani. Aku bilang ayo ramein dong. Tapi ya memang gitu ya, nggak semua orang berani untuk itu karena dia posisi yang sangat terkenal dong, sebar duit di mana-mana. Ya, jadi untuk yang nggak tahu ya siapa yang sedang kami obrolkan tentang the last time itu, ada seorang motivator yang sangat terkenal, followersnya hebat. Terus terang aku dulu juga beli apa namanya dia punya waktu itu zaman CD ya. Zaman CD gue kan orangnya mau belajar, gue tahu gue nggak gitu paham, jadi gue beli tuh sombong itu tapi bagaimana seorang motivator bisa membuli istrinya publicly di media sosial dia, begitu banyaknya follower lagi ya, proudly, seolah-olah dia sedang memberi motivasi. Satu hal yang perlu kita garis bawahi di sini ya, kadang-kadang orang I'm trying to motivate you, but sorry guys, the wrong way. Itu yang kadang-kadang mungkin kita perlu Riri kasih ini deh, kasih satu penolong begitu. How do we differentiate between motivating and positive sama bullying? Misalnya gini, aku tuh cinta sama lu, makanya aku nasehatin lu kurusin deh dikit gitu. Paham nggak? Iya paham. Ya, kayak si motivator tadi. Tolong dong komennya. Kalau aku ya, menurut aku motivasi, yang namanya motivasi itu nggak ada yang negatif. Melalui perkataan ataupun perbuatan. Nah, ketika sudah so what he's doing, it's negatif, itu body shaming jelas gitu kan ya. Itu jelas banget body shaming, hanya dikemasnya tuh sedemikian rupa sesuai dengan apa yang dia pikir itu benar gitu. Artinya ketika kita mau memberi motivasi orang, everything should be in positive. Ini sih. Jadi apapun kan ini kita semua pasti main media sosial ya. Nah, kalau aku menyarankan, orang bilang sekarang tuh jempol lebih cepat daripada otak. Maaf. Begitulah kenyataannya. Iya, kenyataannya seperti itu. Nah, kalau bisa
sebelum memposting apa-apa, even though udah ditulis panjang banget, Baca ulang. kita baca lagi tulisan kita sendiri dari atas sampai bawah gitu. Jadi jangan bodoh jadinya gitu kan ya, mau ngaku pintar tapi bodoh gitu. Jadi baru tadi malam itu ada yang DM aku, lagi heboh sini. Jadi dia itu perawat deh kayaknya. Dia perawat, orang ini perawat. Tapi tumben banget netizen tuh pada positif semua loh. Kan kalau yang aku dengar di media sosial, netizennya 62 itu kan paling kan di dunia ya paling ya. Tapi nggak, somehow ada juga sih yang cuman kayak mayoritas tuh tadi malam di yang Instagram mana ya? itu Aku nggak lihat. jadi ada dia tuh suster, kalau laki-laki suster juga nggak? Ya, I don't know. Perawat. Ya perawat, oke, perawat lah. Sekarang kan lagi musimnya orang main kita di alam ya, jadi banyak yang terbang. Mau ikut ngobrol? Iya. Jadi udah. Jadi seperti biasalah dia bikin konten pakai musik. Oke. Terus dia nggak ngomong tapi dia bikin caption. Si perawat ini? Si perawat ini. Jadi di situ dia bilang jadi orang jangan obesitas dong. Susah nyari urat nadi gitu. Nyari mau itu susah nyari urat. Nah, netizen itu di bawah tuh bener-bener yang gimana sih, yang namanya perawat kan belajar. Ini gini-gini, nggak hanya orang obesitas aja, yang kurus pun kadang-kadang susah dapat nadinya gitu. Akhirnya dia dibully balik sama netizen. Nah, itu sih aku begitu baca begitu banyak komentar di bawah tuh kayak yang oh, nggak semua netizen ternyata negatif gitu kan ya. Di sini bener-bener mereka bener-bener ngomongin tentang skillnya si perawat ini gitu. Jadi apa ya, bullying tuh bener-bener bisa terjadi kapan aja, di mana aja, oleh siapa aja. Tapi akan selalu ada orang-orang yang akan ngelawan itu, mau didengar mau nggak didengar, tapi pasti kalau udah di media sosial tulisan sependek apapun orang pasti akan notice kalau kita mencoba untuk melawan itu gitu, melawan sesuatu yang ya mungkin jagoan kalah dulu kali ya. Ya. Maksudnya selalu orang nanya nggak capek ya. Ya gimana? Aku udah tahu rasanya nggak enak. Aku salah satu orang yang beruntung dikasih kemampuan untuk bertahan. Ya. Bagaimana sama teman-teman yang akhirnya menghabiskan hidupnya hanya karena omongan orang gitu. Jadi sekecil apapun, ya itu tadi yang aku bilang waktu Mbak bilang ininya kecil, ya small sharingnya, but then actually impact-nya itu akan besar banget gitu, kayak bola salju gitu loh. Ya, yang kecil gitu aja kita ting gitu kan ya, but then nanti lama-lama waktu aku pertama kali bikin fashion plus size aku, bajuku emang ada yang beli. Udah gitu aneh lagi. Aku tuh termasuk dibilang aneh gitu lah ya, gaya berpakaian aku gitu kan ya. Terus aku bilang gini, lu kena nanti nggak ngikutin arus loh, fashion itu kan harus ngikutin arus. Orang ngomong gitu. Terus aku bilang gini, ya udahlah, aku bikin arus baru aja. Yang namanya arus yang namanya arus sekecil apapun pasti akan ada yang ikut gitu kan ya. Jadi ya gitu aja, aku by faith aja kali ya, aku bikin semua ini gitu loh. Jadi kayak ya kalau nggak punya faith, nggak punya hope, apalagi love ya faith, udah hope and love, ya udah itu aja udah aku. Sebenarnya sesederhana itu sih, sesederhana itu emang bener. Iya. Ngomong-ngomong tentang warning tadi, itu nanti nggak punya follower loh, itu nggak ada buyer loh gitu. Satu hal yang aku pelajari ya, kayaknya terutama di negeri ini kayaknya to be authentic it's difficult. Dan what you are doing is to be authentic you gitu ya. Gue sengaja pakai ini nih, beauty, be your own kind. Dan kan gini kan, seolah-olah bisnis tuh ya pasarnya udah di sana, lu nggak punya pasar gitu. Padahal yang dilakukan Riri itu kan just to be authentic as you are, tapi sekaligus juga dari pengalaman tadi. Iya. Tapi ya memang selalu akan ada yang positif dan negatif gitu kan. Jadi kayak aku merasa apa yang sudah aku lakukan ini positif, tetap aja orang mikirnya tuh aku melakukan sesuatu yang negatif. Kayak aku kan
sekarang ini selalu ngomongin tentang, cenderung membela teman-teman yang badannya besar, gemuk. Kemudian ada satu bintang lagi, ya, harus nyebut inisial lagi. Boleh, iya, inisial. Ya, pokoknya dia nggak punya rambut lah ya. Ini laki-laki. Oh ya, I know him. Laki-laki, inisialnya DC. I think I saw. Nggak tahu, nggak ngerti kenapa ya si DC ini. Ya, waktu itu dia lagi interview yang diet apa itu ya? Maksudnya dan kalau dia jelas-jelas nyebut jargon aku, nyebut cantik itu ejaannya bukan kurus, itu jelas-jelas dia ngomong, jelas-jelas dia gini, jelas-jelas dia nggak ngerti loh orang ini ya. Maksudnya aku apa ya? Jadi ada apa sih bahasanya tuh yang ya akhirnya disebut sama orang lain gitu, nggak takut dibilang pro obesity, ngomongin penyakit, which is completely different. Yang aku lagi share sama apa yang dibilang pro obesity. Kalau kesehatan semua orang siapa sih yang mau sehat, mau besar mau kecil gitu kan ya. Baru kemarin tuh aku posting kan ya, aku ngajak orang olahraga, badannya lebih kecil dari aku, ngomongnya gitu, aku kan udah kurus, aku nggak usah olahraga. Dah, it's two different things. Apa sih gitu kan ya? Gitu, jadi aduh. Ini poin yang kedua yang aku dapat dari Riri ya, yang orang sering campur adukkan. Ya, plus size, obesity seolah-olah overlapping, which is completely different things. Itu dua hal yang berbeda. Kesehatan, gitu kesehatan sama dan plus size. Ini ngomongin kesehatan nih, secara tubuh dong berarti kan apa namanya nih, badan, raga. Yang lagi aku jalan ini jiwa. Yang lagi aku omongin ini jiwa. Kalau ngomongin raga, beda lagi lah gitu kan. Aku juga perhatikan lah apa yang aku makan. Dan juga gini Riri, orang mau olahraga kayak apa, belum tentu loh dia kemudian otomatis bisa kurus. Itu yang orang juga harus pahami gitu. Ya itu kan balik. Nah itu baru ada lagi yang akhirnya ada ahli-ahli kesehatan ini kan. Nah jadi akan masuknya tuh lebih dalam lagi, akan lebih luas lagi gitu. Aku di jiwa loh. Ini ngomongin raga gitu kan ya. I mean like kalau misalnya mau sehat, ya sehat itu kan balik lagi jiwa dong. Yang dibenerin tuh pasti jiwa dulu lah gitu. Kalau jiwanya nggak sehat, mau disuruh bangun pagi, jalan pagi, makan sehat apa segala macam, tapi kalau jiwanya nggak sehat, akhirnya negatif terus kan. Gitu. Jadi kayak apa ya? Ini adalah soal perspektif, itu kan? Balik lagi kan ke situ. Jadi akhirnya aku bilang, oke, berarti orang itu akan selalu punya caranya sendiri untuk bicara. Aku pun akan punya caraku sendiri untuk berbicara. And let the people take side. Akhirnya gitu kan ya. Mau ya udah mau di situ. Tapi sometimes ketika mereka taking side nih orang-orang ini, ada satu di tengah yang orang suka lupa, respect. Itu sih yang akhirnya jadinya rame gitu. Wah, ini gue yang benar, lo yang salah. Ntar yang di sini lo yang salah, gue yang benar gitu. But then ya kalau orang yang memang mikirnya mau lebih luas gitu kan ya, lebih baik, it's okay gitu loh, the more the merrier gitu kan ya. But then the more the merrier sometimes nih kalau di negara ini nih ya bukan mau sok-sok politik atau gimana ya, I don't like politik gitu, but then kalau di sini the more the merrier become war. Maksudnya di sini tuh kayak gitu, bukannya the more the merrier tuh dalam arti yang sesungguhnya, the merrier gitu kan ya, maksudnya merrier tuh kayak gitu kan ya, senang gitu. It calls war gitu. Di sini gitu kan. Jadi kan jadi ya harus pinter-pinter, balik lagi pinter-pinternya kita saling memahami aja. Jadi udah kembali ke si DC tadi. DC tadi. Ya, kembali ke si DC. Aku jadi kepikiran, aku kira DC nggak sendirian ngomong gitu. Ada banyak yang kemudian mereka mengatakan mereka kampanye body positivity, tapi sebetulnya itu kan ini bukan sih termasuk ke toxic positivity, bukan sih gitu. Kalau menurut diri, aku sering dengar itu soalnya. Iya, aku juga sering dengar itu memang. Maksud gini, ada orang yang pernah gini, karena kebetulan aku ngomong ya, itu just be comfortable in your own body, kan aku bilang gitu. Lalu aku dikomentari, itu toxic positivity. Dalam arti
you mean to be positive but actually it's toxic because then you are letting, kamu membiarkan orang itu kemudian menjadi nyaman dengan dirinya. Ya, nyaman dengan dirinya padahal itu nggak sehat gitu. Ya. Jadi aku mau tanya, menurut aku si DC tadi sebenarnya juga menganggap kampanye Riri itu toxic positivity. Jadi aku mau tanggapan Riri, perspektif orang tadi yang negur aku, dia menganggap aku pengen ketemu sama orang ini itu. dia menganggap aku sebetulnya memasukkan toxic ke dalam orang yang aku bilang be comfortable in your own body itu. Di dalam kemasanku yang positif, itu maksud dia. Jadi dia bilang, Ana, actually you are toxic. Jadi aku yang toxic. Actually you are toxic and you are giving the toxic in a positive. Itu keterangannya dia, perspektifnya dia. Jadi kayak aku bikin orang ya udah merasa nyaman aja dengan. Ya, padahal kan itu nggak bagus gitu. Itu poinnya. Itu yang dibilang yang dibilang DC sebenarnya ke situ. Ya kan? Yang di situ. Ya dia dengan perspektifnya lu mau kampanyein obesity kan gitu. Itu penyakit gitu kan ya. Iya, dia ngomongin hal yang berbeda. Ya, oke, kalau dalam itu balik lagi gitu, maksudnya aku nggak bisa, kecuali kita duduk bareng gitu kan ya, kayak duduk bareng sama orang-orang toksik ini ya. Aku ngomong mereka yang toksik gitu kan ya. Maksudnya mereka yang toksik gitu, karena kita bener-bener positivity. Mereka yang mau masukin toksik ke dalam positivity itu gitu. Jadi kalau mau sih duduk bareng, maksudnya gini, saya nggak bodoh, dia nggak bodoh. Aku dan DC itu dua orang yang kalau disatuin kita bisa bikin hal yang besar. Impact. Iya, sangat besar gitu kan ya. Nah, jadi aku hanya berpikir, oh, dia mau ngambil aku, kasih toxic dulu nih ke aku. Aku react dong, aku bereaksi kan. Kayak gitu. Nah, tinggal nanti reaksi aku tuh bakal negatif apa positif gitu aja sih sebenarnya. Jadi mereka orang-orang yang ngomong tentang yang tadi, karena Ana itu bukannya kamu masukin toxic, tapi tidak dipungkiri mungkin mereka bicara begitu based on they experience dan apa yang mereka lihat orang-orang sekeliling. Jadi kayak dulu di awal banget ini aku cerita. Ini kayaknya aku baru cerita di sini ya. Baru cerita di channelnya Mbak nih. Our honor. Karena biasanya aku tuh pasti ngomonginnya tuh tentang apa yang aku bikin sekarang. Aku tidak cerita apa yang aku bikin sebelumnya gitu kan ya. Jadi kayak dulu banget waktu aku bikin Extra L itu, aku selalu ngomongin tentang self confidence sama fashion. Oh, lu gendut nggak apa-apa, tapi yang penting lu harus percaya diri. Lu gendut nggak apa-apa, yang penting lu pakai bajunya yang bener. Itu selalu yang aku omongin. Kemudian ketika kita berkumpul nih komunitas, makan apa aja gitu. Dan selama itu komunitas itu berjalan, udah ada berapa orang yang usianya jauh di bawah aku passed away karena diabetes. Karena makan. Iya, aku tidak tahu kenapa ya. Maksudnya mungkin dia tidak take care of the body atau kayak gimana. Tapi aku kayak di talk gitu loh. Kayak gitu. It's your turning point. Gitu. Nggak bisa gini nih. Makanya sekarang ini aku tidak hanya bicara tentang self confidence. Aku ngomongin love your body. Aku berusaha banget, semalas-malasnya aku bangun pagi, aku mau cuman 15 menit aja tuh. I saw it in your Instagram. Kan? It's always segitunya aku tuh apply it to myself. Sampai orang bilang, gila panas kulit lo, itu protein dari mana-mana. Ada, kalau untuk ini aja sih bisalah nanti diobatin, tapi aku bener-bener harus ngerubah mindset orang gitu kan ya. Nah, kalau balik lagi ke toxic positivity gitu kan ya, kalau mungkin ngomongnya belasan waktu aku memulai ini di tahun 2007, aku masih yang aku masih yang oke. Karena aku bener-bener hanya ngomongin self confidence, which is aku mengaku salah. Tapi sekarang nih, setelah aku melakukan hal apa-apa kemudian orang mulai yang aku bisa bener-bener yang aku bilang gitu. Aku tarik garis yang sangat tegas ya. Yang dilakukan Riri ini adalah body positivity, karena dia bukan hanya bicara soal just be comfortable in your own body, dalam arti habis itu terserah, lu nggak usah rewes soal makanan, lu nggak usah rewes soal pola hidup, lu nggak usah rewes. No. Kalau hanya di situ,
orang bisa menuduh Boleh, nggak apa-apa, toxic ngomong aja positivity, gitu, ya. toxic positivity. Mungkin bagi orang yang masih belum tahu bedanya body positivity dan toxic positivity adalah kalau lu bisa aja masuk kategori toxic positivity kalau mengatakan udahlah ngapain mikir, makan aja besok juga mati, semua orang mati. Kalau di situ ya Toxic mungkin. positivity itu nggak ada follow up-nya. Iya, nggak ada follow up-nya, exactly. Ya. Kukira itu poinnya itu, sangat ya. poinnya Nggak ada toxic follow up-nya. positivity itu nggak ada follow up-nya. Ya. Body positivity udah pasti ada follow up-nya, exactly, gitu kan ya. Maksudnya nggak hanya ngomong ya udah nyaman aja, enggak. Tapi kamu Itu harus sih poinnya. care ya, care Harus, pada dirimu iya, sendiri. self care gitu. Self care, self love, self care. Semuanya lah gitu. Nah, itu aja tuh udah campaign self love, udah campaign self care, Masih dituduh. masih dibilang egois. Itu. Lah, jadi kayak gitu. Jadi akan ada toxic positivity yang lain gitu kan ya. Jadi maksudnya akan ada gitu. Balik lagi the more the merrier gitu kan ya. Jadi sebenarnya kayak yang kalau aku sih nganggapnya sekarang mereka ini si toxic ini itu mereka kayak remindernya aku aja. Kalau mereka udah muncul, nih berarti aku udah apalagi yang harus aku bikin gitu. Kayak mereka yang ya elah ini terus nih nggak ada yang lain gitu kali ya. Jadi challenge ya. Jadi aku menantang. Ya kali harus next step kali. Iya, ya kayak gitu. Nah, tapi susah ya. Maksudnya itu juga yang kayak tadi misalnya bilang kursin badan lo biar sehat. Kalau orang-orang zaman now nih ibu-ibu yang anaknya waktu kecil nggak suka makan dijejelin makanan, dikasih vitamin, begitu anaknya gede dikit, remaja dilarang makan. Kamu tuh jangan makan banyak-banyak. Kayak orang dewasa tuh. Itu kayak gimana sih gitu kan ya? Kan kasihan anaknya ya, ibu-ibu yang lagi nonton. Terus padahal kadang banyak orang yang proses ngurusin badannya itu nggak sehat. Nah, iya. Akhirnya minum obat-obatan pelangsing yang sebetulnya sangat membahayakan kesehatannya gitu. Iya, maksudnya gimana ya? Balik lagi kadang-kadang orang-orang terdekat ini gitu, yang curhat masuk ke aku tuh, yang paling seru sih sebenarnya nih. Ada satu perempuan curhat gini, Mbak Riri, aku baru melahirkan, badanku nih jelek banget ya. Kayaknya suamiku udah nggak cinta sama aku.